Akibat tergerus banjir, dapur dan kamar mandi di salah satu warga di Kelurahan Bunurrejo, Belimbing, Kota Malang ambrol. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Hujan deras terjadi pada Senin sore kemarin, mengakibatkan ketinggian air di Sungai Bunurrejo, Kota Malang, mencapai tembok rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bunul. Akibatnya dapur dan kamar mandi rumah salah satu warga di RT 1 RW 7 Bunurrejo ambrol akibat kondisi rumah tersebut tergerus banjir. Selain dapur dan kamar mandi yang ambrol, bahkan ruangan lain juga mengalami retakan dan terancam ambrol. Teguh Setiono, pemilik rumah, mengaku sebelum ambrol pada Senin petang, terjadi retakan pada kamar mandi. Dan pada pukul 8 malam, dirinya yang sedang tertidur mendengarkan suara benda jatuh. Saat dilihat, bagian belakang rumahnya yang terdiri dari dapur dan kamar mandi sudah ambrol ke dalam aliran Sungai Bunul. Sekitar jam 8-an itu saya tidur kok dengar kretek. Ternyata retak semua, akhirnya paling sekitar 15 menitan langsung ambrol ke bawah. Saat kejadian hujan deras, Mas? Enggak. Sebelum itu hujan. Wah, air sungai waktu itu besar atau kecil, Mas? Besar, pas kemarin besar. Berarti tergerus ya berarti? Gerus. Sementara akibat kejadian tersebut, pihak kelurahan yang telah menerima laporan kemudian menyampaikan ke pihak BPBD untuk segera dilakukan perbaikan sehingga tidak terjadi ambrol susulan. Pihak kelurahan juga melaporkan ke Dinas Sosial agar korban mendapatkan bantuan sosial. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban diperkirakan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Terkait tadi malam ada laporan dari Pak RW 7, persisnya di RT 1 RW 7, telah terjadi musibah longsor rumah atas nama Erik Kristiono yang tadi malam sekitar pukul 8 setelah terjadi hujan yang cukup deras, akhirnya tempat tinggal beliaunya ini terdampak longsor atau terkena longsor. Kemudian yang sudah kita lakukan, sudah barang tentu kita berkoordinasi dengan RW setempat, juga sudah melaporkan ke BPBD agar penanganan lebih lanjut dari instansi yang bersangkutan. Kalau dari kelurahan sendiri memang kita tidak ada ketersediaan dana untuk itu, tetapi kita sudah berupaya untuk melaporkan ke instansi terkait yaitu BPBD dan barangkali nanti kita lanjuti juga laporan ini ke bagian Dinas Sosial. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Malang terus mendesak pihak pengembang proyek agar segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan atap plafon gedung Islamic Center yang roboh akibat diterjang angin kencang beberapa waktu yang lalu. Pemkot juga memberikan target kepada pihak pengembang untuk segera menyelesaikan perbaikan kerusakan sebelum pertengahan Ramadan. Desakan dari Pemkot kepada pihak pengembang agar segera melakukan perbaikan atap plafon gedung Islamic Center yang roboh disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu perbaikan hingga pertengahan bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan sudah banyak yang siap untuk mendapati gedung Islamic Center yang berlokasi di Kelurahan Arjowinangun, Kota Malang. Sementara terkait dengan adanya temuan Komisi C yang saat sidak menemukan pembangunan gedung Islamic Center yang tidak sesuai dengan BESTEK. Wali Kota Malang mengaku dirinya tidak mengetahui mana yang tidak sesuai. Wali Kota mengaku belum menerima laporan hasil sidak dari Komisi C DPRD Kota Malang. Ia meminta kepada Komisi C agar hasil temuan saat sidak segera disampaikan, sehingga pengembang melakukan perbaikan. Mengingat gedung Islamic Center saat ini masih dalam tahap perawatan pihak pengembang dan belum diserah terimakan kepada Pemkot Malang. Kemarin sudah berproses, sudah dilihat sana. Saya minta waktu di bulan Ramadan itu sudah selesai, ya, sehingga sudah banyak yang antri makan. Ya. Pak, kemarin Komisi C sidak ke sana dan menyatakan ada beberapa yang tidak sesuai BESTEK, itu seperti apa, Pak? Ya mohon maaf ya, saya tidak ngerti. Yang tidak sesuai BESTEK itu mana? Beliau sudah membuat perencanaan atau tidak? Kalau tidak disampaikan aja. Karena saya itu kan sudah itu masih dalam perawatan. Bilangnya dia tidak sesuai dengan BESTEK, ya terima kasih. Tapi yang mana? Apakah beliau itu juga bawa DVD-nya? Kalau tidak bawa, nanti salah ya. Kan siap BESTEK-nya itu yang mana? Jangan tanya yang tidak sesuai BESTEK-nya membawa DVD-nya tidak.
Berarti sampai saat ini Pemkot belum menerima hasil sidak dari Belum. komisi C, Pak? Ya itu kan urusan nanti presiden ya. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki minggu pertama Ramadan, penurunan jumlah penumpang terjadi di Terminal Kabupaten Malang. Berkurangnya penumpang biasa terjadi pada awal puasa dan biasanya memasuki pertengahan, di mana para siswa sudah kembali masuk. Jumlah penumpang akan kembali meningkat, terlebih untuk jurusan Tumpang Arjosari banyak penumpang pegawai pabrik atau perusahaan. Memasuki hari ketiga puasa, kondisi penumpang mikrolet jurusan Arjosari Tumpang mengalami penurunan drastis, terlebih para siswa masuk libur awal puasa. Hal ini berdampak pada sepinya penumpang mikrolet baik yang berangkat dari Terminal Arjosari maupun yang dari Tumpang, sehingga terlihat banyak mikrolet melintas dengan membawa 1, 2, atau 3 penumpang saja. Turunnya jumlah penumpang ini terjadi hampir setiap tahun pada awal puasa, terlebih pada saat awal pandemi. Tetapi penumpang mulai kembali ada memasuki 15 hari puasa atau 10 hari menjelang Lebaran. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, penurunan penumpang terjadi karena berkurangnya aktivitas warga. Di terminal terlihat hanya 1-2 mikrolet yang parkir dan sisanya lebih banyak mencari penumpang di jalan dan mangkal di tempat keramaian. Para sopir berharap minggu kedua sampai Lebaran penumpang akan ramai karena COVID-19 sudah landai, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Mulai dari awal ini sepi-sepi aja, mungkinan 1 minggu kita membaik lagi. Membaik lagi, Pak? Pak, berarti 1 hari berapa PP sekarang, Pak, kalau kondisi seperti ini, Pak? Ya, pantas sih 4-5 PP. Dia mulai pagi sampai jam berapa, Pak? mulai pagi jam habis subuh. Habis subuh. Pak, biasanya kalau puncak-puncaknya sekarang kan mulai pengetatan kan sudah longgar sekarang. Ada arus balik, arus mudik, kelihatan seperti apa nih, Pak, kira-kira penumpang untuk mendekati Lebaran kira-kira? Biasa aja, nggak ada istimewa. Misalnya. Biasa. Soalnya kan kondisi sekarang beda sama yang kemarin gitu loh. Iya, corona itu loh, kok nggak ada corona. Ya, tapi sekarang kan sudah ada arus balik, arus mudik kelihatannya sekarang. Tapi orangnya banyak yang takut di operasi itu loh, di swab. Masih takut, Iya. Masih takut ya. Makanya sepi-sepi ya. Tapi 1 minggu masih ada 1 minggu. ada kembali penumpang, Pak ya. Iya. Pak, biasanya keterisian berapa persen, Pak, biasanya kalau nanti kira-kira 1 mingguan penumpang? Ya, 5%. Oh, lumayan banyak, Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah sempat sepi pada hari pertama, pengunjung pasar Tumpang kembali meningkat. Peningkatan terlihat di stand penjualan bahan kebutuhan sehari-hari. Kendaraan roda 2 yang parkir di sisi kiri pasar juga terlihat ramai. Peningkatan pengunjung pasar mulai terlihat pada hari ketiga puasa, di mana para pembeli mulai kembali datang ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Penurunan pengunjung sempat terjadi pada hari pertama dan kedua yang diduga karena melaksanakan kenduri sehingga makanan tersedia untuk beberapa hari. Sementara untuk harga kebutuhan masih relatif stabil sejak awal puasa dan bisa mengalami kenaikan menjelang Lebaran, salah satunya harga ayam potong yang kini berada di kisaran Rp36-Rp37 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang pasar menjelaskan, kenaikan harga bahan kebutuhan sudah terjadi sejak menjelang awal Ramadan dan biasanya akan merangkak naik sampai menjelang datangnya Lebaran. Lokasi area parkir di sisi kiri pasar terlihat kendaraan roda 2 yang parkir ramai silih berganti datang dan pergi. Diperkirakan menjelang malam ganjil, biasanya kunjungan ke pasar akan mengalami peningkatan dan pasar bisa padat melihat kasus COVID-19 yang sudah melandai. Gimana, Pak, untuk kunjungan pembeli ini, Pak? Agak ramai yang ketiga. Yang ketiga, Satu, kedua hari sepi. Sepi, Pak ya. Tapi tutup ya. Pak, memang setiap awal puasa seperti itu dari tahun ke tahun. Iya. Tiap tahun mesti sepi. Awal 1 hari 2 hari. Ya. Biasanya 10 hari mulai ramai. Ramai, Pak ya. Ya. Puncaknya kapan biasanya, Pak? Tanggal 21 ya. Oh, hari-hari ganjil, Pak ya? Ya, ganjil. 21, 23. Ya, hari-hari ganjil. Pak, peningkatannya Pak, kalau hari-hari ganjil 10 hari menjelang Lebaran, peningkatan berapa persen, Pak, penjualan biasanya, Pak? Biasanya
Semula 100 bisa 300 Ya. ya, 2% ya. Oh, 30 ya. bisa 100 dari Bisa 200. oh ya, Pak berarti 100% itu Pak kenaikannya Pak. Ya. Oh, kalau hari-hari ganjil tuh Pak ya, persiapan malam-malam itu ya Ya. ganjil ya. Oh, berarti tinggi ya. Biasanya kalau saya Ya. Ya. motornya 25 Hmm. bisa setengah kita. Oh, ya. Iya, sampai 100% Pak kalau gitu Pak. Oke. Bisa lebih. Bisa lebih juga Pak ya untuk malam-malam ganjil itu Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Masih terbatasnya stok apel siap panen di tingkat petani berdampak pada relatif stabilnya harga apel di tingkat petani. Kini memasuki minggu pertama puasa, harga apel jenis ANA maupun mana lagi berada di kisaran 9 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Junggo Bumiaji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan pemeliharaan apel jenis ANA. Harga apel jenis ini sempat berada di harga jual Rp3.000 per kilogram beberapa bulan yang lalu dan kini berangsur mengalami kenaikan. Saat ini memasuki minggu pertama puasa, harga apel di tingkat petani naik menjadi 10 ribuan per kilogram, jauh dari harga sebelum tahun baru. Naiknya harga ini karena tidak banyak stok apel siap panen di tingkat petani akibat terdampak cuaca. Relatif stabilnya harga apel ini disyukuri karena bisa membantu untuk mengembalikan biaya operasional. Sementara saat kondisi cuaca yang masih sering turun hujan berpengaruh pada tanaman, bunga maupun buah, sehingga biaya untuk penyemprotan meningkat sementara hasil panen berkurang bisa lebih dari 40%. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan ketika pasokan berkurang dan permintaan meningkat, maka harga akan naik walaupun kondisi saat ini sudah berbeda, di mana seringkali hasil panen tidak bisa menutupi pengeluaran, sehingga lahan apel banyak yang mulai berubah menjadi lahan sayur maupun jeruk. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Junggo Bumiaji yang stok apel siap panen masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen, serta di lokasi lainnya terlihat cukup banyak pohon apel yang kurang perawatan atau bahkan sudah dibiarkan apa adanya karena tingginya biaya operasional. Gimana untuk harga apel saat ini Pak? Ya lumayan tapi barangnya nggak ada. Berapa sekarang Bapak harga apel? Kisaran 9.000 10.000. Itu untuk jenis apa itu Pak? Mana lagi. Oh, hampir sama Pak ya sekarang ya? Iya. Berarti ketersediaan barang yang kurang gitu Pak ya? Iya. Kenapa? Pas sudah panen apa memang terganggu cuaca Pak? Faktor cuaca. Iya. Nggak ada kemarau sama sekali. Oh gitu. Berarti kenapa nggak jadi dari bunganya gimana? Iya. Bunganya itu rusak gitu. Rusak Pak ya? Iya. Padahal harganya lagi lumayan Pak ya? Iya. Tapi sebagian di bawah masih ada ya? Ya ada tapi kan nggak mencukupi untuk produksi. Oh gitu Pak. Iya. Pak, itu kan produksi apel kan tinggi Pak ya biaya operasionalnya, Iya. termasuk untuk obat-obatan. Iya. Dengan harga 10.000 gimana itu sudah modal kembali apa gimana? Nggak kembali. 10.000 nggak kembali Pak ya? Kembali. Idealnya berapa harga apel Pak kira-kira untuk bisa kembali modal? Kalau Dengan kondisi sekarang obat-obatan yang tinggi, ya mungkin 20.000. 20.000 Pak ya? Iya. Di tingkat petani Pak ya? Iya. Tapi beratnya 20.000 Pak ya? Ya berat. Apalagi yang Nggak ada barang aja 10.000. Mentoknya 10.000. apalagi kalau pas lagi banyak Pak ya? Iya. Pak kalau udah deket lebaran harga apel naik lagi Pak? Biasanya Ya, tahun-tahun kemarin? Mungkin. Pernah paling mahal berapa ketika mau lebaran Pak? Sama mungkin 12.000. Oh nggak pernah melambung? Nggak pernah. Oh. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Datangnya bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi produsen cincau di Kota Malang. Di momen Ramadan ini, permintaan cincau dari konsumen meningkat hingga 200%. Omsetnya pun naik hingga 800%. Meski permintaan meningkat, produsen tidak menaikkan harga jual. Di bulan Ramadan ini, produsen cincau di Kota Malang banjir permintaan, seperti yang dialami salah satu produsen cincau di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Kota Lama, Kota Malang ini. Permintaan cincau dari konsumen meningkat hingga 8 kali lipat. Menurut perajin cincau, kenaikan permintaan terjadi sejak hari pertama bulan Ramadan. Sebelum Ramadan, permintaan cincau hanya 20 hingga 25 kaleng dalam sehari. Namun semenjak datangnya bulan Ramadan, permintaan meningkat tajam dan mencapai 200 kaleng per hari. Meski permintaan dari konsumen tinggi selama bulan Ramadan, namun perajin cincau memilih untuk tidak menaikkan harga jual. Untuk satu kaleng cincau dijual dengan harga Rp50.000.
Selama bulan Ramadan, produsen cincau di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Kota Lama, Kota Malang ini melayani pembeli di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Setiap bulan Ramadan, cincau selalu menjadi buruan para pembeli. Makanan ini biasanya menjadi campuran es untuk sajian berbuka puasa. Tiap hari ya cuma 30 black, 25. Kalau nggak puasa, ya. Puasa sekarang? Kalau puasa ini cuma berapa ya? 200. Iya, 200, 190. Nah, kalau harganya antara sebelum puasa dengan sekarang Enggak, ada beda nggak? tetap harganya tetap meskipun puasa ya nggak naik, meskipun nggak puasa ya tetap aja. Soalnya kan meskipun nggak puasa kan orang ada yang orang jual gitu kan tetap pelanggan tapi cuma sedikit gak banyak gitu loh, cuma habis 3 black, 4 black, 3 black gitu toh. Kalau yang hari biasa, tapi kalau hari puasa gini ya ada yang ambil 30, 25, itu yang hari biasa itu. Simon Alfredo melaporkan.